Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Dapat dari Teknologi DKS Otomasi Angkatan 2024 kelas praktikum B. Di sini saya akan tutorial gimana sih caranya membuat gantungan untuk dicetak di 3D nanti. Jadi di sini saya sudah buat sketsnya sendiri. Di sini saya sudah buat sekitar ya 7 desain yang berbeda-beda. Jadi saya contohkan yang saya buat agak rumit. Jadi di sini saya memakai full rata-rata pakai line garis seperti ini. Jadi saya hanya membuat setengahnya. Jadi pakai garis bantu dulu, ditarik. Saya membuat garis seperti ini dan saya pakai garis lengkung 3 point arc, garis 3 point arc lagi, garis. Terus di sini saya kasih sketch fillet, selalu saya kasih garis, terus saya kasih 3 point arc, garis kotak, dan sampai ujung seperti ini. Lalu habis itu saya hanya tinggal mirror saja. Setelah saya ukur-ukur, jadi setelah saya ukur-ukur ukurannya biar tidak terlalu ketinggian dan tidak terlalu memakan waktu pada saat pencetakan nanti. Lalu setelah itu saya extrude. Lalu setelah itu saya extrude. Di sini saya extrude. Saya extrude sekitar 4,5. Jadi saya membuat seperti ini. Saya extrude terlebih dahulu bagian yang atas, karena kan saya ingin membuat tekstur seperti ini. Jadi biar dia itu mirip seperti apa yang saya inginkan. Jadi ini saya buat seperti ini, saya extrude dengan dimensi yang berbeda. Lalu saya extrude yang ini, kemudian saya extrude yang agak terlihat mirip seperti botol parfum. Lalu saya extrude lagi yang bagian atas tutupnya. Lalu setelah itu yang saya extrude adalah bagian-bagian yang ingin saya extrude seperti ini. Selanjutnya seperti itu. Lalu setelah itu saya extrude cut dulu, tapi pada saat saya sudah mencetak hasilnya itu tidak mirip. Oke, habis itu saya kasih teks, lalu saya extrude di sini sekitar 0,5 cm mungkin ya. Terus saya potong untuk lubang bagian dan kuncinya. Begitupun desain-desain lainnya. Lalu setelah itu saya ekspor file ke bagian XML untuk dilanjutkan ke 3D printing. Sebagai contoh, saya buat 3D printing. Kemarin saya memakai Visual Studio. Jadi saya memakai printer Visual Studio yang ada di gedung lab TRO 1. Agak lama bentar. Nah, seperti ini. Jadi kemarin saya memakai Visual Studio. Oke, jadi setelah kan saya sudah mengekspor, saya
batasin dulu dengan ukurannya, kita rotate agar dia itu terletak pas. Salah. Jadi kita seperti ini sudah menempel, tinggal kita paskan dengan seperti ini. Kemarin saya scale sedikit. Oke. Lalu setelah itu sudah seperti ini, kita slice plate untuk melihat untuk settingannya udah biarin aja. Nah, jadi sekitar 1 jam 40 menit. Lalu setelah itu kita ke bagian printer, kita ekspor slice-nya, lalu kita ekspor ke bagian drive A. Nah, kemarin itu karena kan mesin 3D print-nya harus pakai SD card, jadi kita SD card ke flash disk, kita colokin ke laptop, lalu kita pindahkan. Lalu setelah itu Anda tinggal memasukkan ke bagian 3D print, lalu bentar untuk video printnya ada di selanjutnya. Oke, jadi setelah kita mendesain dan mengekspor ke STL, kita masuk ke Bambu Lab. Setelah ini kita atur sedemikian rupa, lalu habis itu kita slice plate dan akan keluar, lalu seperti itu kita print dan kita akan ekspor ke mesin 3D printnya. Lalu kita pencet nih, kita print, kita setting, lalu kita print. Cukup mudah caranya, lalu kita tinggal menunggu dia mengkalibrasi, processing, preparing. Tadi pas udah kelar, di sini lagi tuh head warning, jadi kita sedang saya dan kelompok saya menunggu mesin 3D print ini akan mencetak. Nah, ini proses lagi sedang mengkalibrasi dan mengetes keycode-nya yang sudah tadi kita ini. Lalu di sini sedang memproses 3D print dari mulai tahap awal sketsa dan lalu penebalannya serta dan lain-lain hingga proses akhir selesai. Dan ini adalah desain kedua dari 3D print kelompok kami, karena ada beberapa poin yang jadi kita mendesain ulang, ngeprint lagi. Lalu di sini dan juga di sini saya akan membuat video cara membuat casing Raspberry Pi menggunakan komponen atau aplikasi software SolidWorks. Di sini saya akan membuat melalui front plan terlebih dahulu, lalu saya akan membuat kotak dengan center kotak, lalu kita beri dimensi. Di sini saya akan memberi dimensinya dari tinggi dan alasnya juga. Lalu sehabis itu saya extrude boss. So saya sekitar saya kasih ukuran extrude boss sekitar sesuai pada video. Lalu saya akan membuat sketch di permukaan yang sudah tadi kita extrude. Oke, sebelumnya saya meminta maaf karena video saya tidak bisa, facecam saya sedang bermasalah, jadi saya tidak bisa memakai facecam pada tutorial Raspberry kali ini. Oke. Kita lanjut. Jadi di sini saya menggunakan offset entities dan juga garis bantu untuk mengekstrud boss bagian yang saya kasih jarak 0,2 ini, bertujuan membuat dinding-dinding untuk casing samping Raspberry. Lalu setelah itu saya extrude boss sekitar ukuran yang ada di video ini. Lalu sehabis itu saya membuat lingkaran yang bertujuan nanti saya extrude cut untuk bolongan di bawah, karena kan Raspberry pada bagian bawah Raspberry ada bolongan, dan untuk menempelkan pada bagian tersebut
Lalu di sini saya akan memberikan ukuran yang presisi sesuai lubang pada raspberry tersebut. Saya kasih ukuran 0,65 dan diameter lingkaran adalah 0,3. Ini saya pakai ukuran sentimeter. Satuannya saya pakai sentimeter di sini. Lalu saya membuat 4 titik lubang untuk melubangi agar pas sesuai dengan bentuk pada Raspberry Pi tersebut. Lalu di sini saya biar simple, saya copy saja bagian Raspberry-nya. Lalu ya saya copy agar mempermudah, jadi saya tidak perlu membuat ulang. Lalu habis itu saya extrude cut. Dan ya agar sebelumnya kalau bisa kita harus mempunyai file 3D design Raspberry Pi untuk mengkira-kira lubang dan segala macamnya pada Raspberry Pi sesuai dengan ukuran asli Raspberry Pi. Lalu setelah itu saya extrude cut. Sebelum extrude cut, lalu saya posisikan terlebih dahulu dan agar presisi dan nantinya pada saat pemasangan Raspberry Pi atau pencetakan casingnya tersebut tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Lalu setelah diberi lubang, saya akan membuat sketch pada bagian dalam yang ada lubangnya. Lalu sebelum itu saya membuat bolongan pada sisi samping pada casing Raspberry Pi. Saya membuat sekitar 3 buah untuk lubang sampingnya. Jadi agar tidak ada kesalahan juga, makanya kita harus mengukur bagian pada Raspberry Pi tersebut. Lalu di sini saya akan membuat 3 buah kotak. Lalu saya beri jarak masing-masing sesuai dengan lubang-lubang pada Raspberry Pi agar tidak salah dan melenceng. Jadi saya kasih ukuran di sini untuk jarak dari kotak ke sisi samping adalah 0,89. Lalu ukuran kotaknya adalah 1,43 cm. Lalu jarak sisi kotak ke bagian bawah atau atas ini ada 0,4. Lalu jarak tinggi kotak itu 1,3. Lalu jarak kotak satu paling kanan ke kotak tengah itu adalah 0,51. Lalu ukuran kotaknya itu saya kasih ukuran sesuai dengan lubang-lubang yang ada pada Raspberry Pi. Saya kasih ukuran semua pada bagian kotak-kotak hingga full defined. Lalu setelah kita kasih ukuran atau dimension pada bagian semua kotak, saya melakukan extrude cut. Kita sebenarnya kita terobos aja langsung. Lalu kita kasih lubang-lubang sampingnya sesuai dengan bagian-bagian yang ada di Raspberry Pi. Dan di sini saya akan lubangnya dengan kotak juga. Membuat lubangnya dengan kotak. Saya pakai kotak yang center.
Lalu kita kasih ukuran-ukuran pada kotak-kotak yang akan dilubangi. Lalu juga sudah semua kotak dilubangi, saya akan mengasih fillet pada bagian-bagian lubang. Pada semua lubang yang sudah tadi saya lubangin pada desain casing Raspberry Pi. Setelah itu saya membuat sketch pada bagian samping untuk lubang pada tutup atau bagian casing atas. Jadi nantinya casing ini akan memiliki tutupnya. Jadi tidak hanya dia bolong ke atas tapi ada tutupnya. Jadi ini saya akan membuat lubang pada untuk tutupnya nanti. Jadi setelah itu saya pakai rectangle atau kotak lalu saya beri ukuran sesuai dengan tutupnya nanti.
Lalu setelah lubang-lubang yang tadi sudah selesai, termasuk lubang pada tutup, kita bisa save terlebih dahulu dan lanjut untuk membuat bagian tutup atasnya. Oke, di sini saya akan membuat tutupnya. Kita pakai kotak, lalu kita beri ukuran sesuai tadi dengan lubang tutup yang sudah kita lubangi, lalu kita bos extrude. Setelah itu kita membuat saya membuat sketch di atas permukaan atasnya untuk membuat lubang-lubang yang ada pada Raspberry Pi yang nantinya seperti lubang-lubang input dan output untuk Raspberry Pi. Karena kalau tidak ada lubang, kita akan bingung gimana caranya untuk memasukkan input kabel-kabel jumper yang akan dicolokkan pada Raspberry Pi. Jadi di sini saya membuat lubangnya dengan kotak, lalu setelah itu kita beri ukuran-ukuran yang sesuai dengan bagian-bagian lubang yang ada pada Raspberry Pi. Lalu setelah itu saya membuat bagian lokan, atau bukan lokan, tapi penahan agar tutup itu tidak masuk semua, sesuai dengan desain yang sudah saya buat seperti pada video pada kali ini. Lalu setelah itu saya membuat saya kasih fillet pada semua lubang-lubang yang atau bagian tutup yang sudah saya desain. Jadi saya kasih fillet untuk pada semua lubang juga. Lalu saya lanjut dengan assembly bagian casing atas dan casing bawah. Untuk video pengassemblyan bisa dilihat pada video kali ini. Saya akan timelapse saja video pengassemblyannya, penyambungan casing. Terlebih dahulu saya mengimport bagian Raspberry-nya atau desain Raspberry-nya, karena kita harus mempunyai 3D desainnya, bisa kita download di internet, karena itu sebagai gambaran apakah Raspberry atau lubang-lubang yang tadi sudah kita muat atau tidak.
Oke, beginilah gambaran hasil akhir. Sisa tinggal kita assemblykan pada tutup atasnya. Pada tutup atas kita masukkan, kita assemblykan. Beginilah tampilan akhirnya. Oke, jadi di sini saya akan mereview beberapa desain 3D print. Mungkin saya nge-reviewnya dari yang sudah ada di sini. Jadi saya sudah download beberapa desain dari 3D print. Jadi saya download dalam bentuk STL ya. Dan saya minta maaf karena webcam saya sedang bermasalah, jadi saya tidak bisa open cam, jadi tidak ke-detect. Saya contoh di sini, saya boxing glove, terus ada beberapa desain 3D yang printing yang akan saya review untuk bagaimana melihat cara mendesainnya dan lain-lainnya. Oke, yang pertama nih ada ini ya, boxing glove. Jadi kalau di slide spread dia sekitar 38 menit, dan kita mereview. Jadi dia seperti awal nih, ini ikut-ikutnya lumayan cukup sulit ya dari awal seperti ini. Lalu dia nih dari step by step dari awal ke zoom. Jadi dia dari awal seperti ini, seperti ini. Oke, lumayan cukup susah ya. Pembuatan 3D-nya, dan ini cukup rumit untuk membuat sini karena ketebalannya ini dia jadi di rongga-rongga seperti ini dia tebal. Jadi dia proses dari awal dia akan membuat sebenarnya kemarin saya sudah membuat desain yang seperti ini. Jadi dia membuat terlebih dulu dan ada rongga-rongga di awal, lalu sampai akhir. Lalu yang kedua ada ini bambu Vetero ya, kucing. Bentar. Lalu ada kucing seperti ini. Kita slide sekitar 26 menit pembuatan. Jadi ini prosesnya seperti ini. Jadi dibuat dari dasaran dulu kerangkanya. Untuk mendesain sebenarnya cukup sulit ya, karena kita karena saya download nih dan saya melihat ini pada saat desainnya cukup sulit, karena pada saat hasil jadi printing ya dia bisa digerakkan kerangkanya ini. Jadi ya, cukup sulit untuk membuatnya. Jadi lalu yang selanjutnya ada lalu ada desain selanjutnya itu tangan finger. Kita sebenarnya cukup gampang ya untuk mendesainnya karena tidak serumit yang kucing tadi, dan pada saat dia proses 3D-nya hingga menjadi 3D barang jadinya, jadi ada fondasi dasar lalu seperti ini.
keren. Lalu selanjutnya ada shotgun. Ada shotgun selanjutnya. BTW saya menggunakan 3D printing yang punya TRO1. Jadi saya ini karena terlalu besar, jadi saya ini dulu. Jadi saya menggunakan 3D printer. Jadi aplikasi bukan pakai flash print, saya pakai Bambu Lab karena mesin yang di TRO1 adalah Bambu Lab ya. Dan prosesnya lebih mudah dan cepat. Total time 21 menit. Ini preview desainnya nih. Jadi ini sebenarnya cukup tipis ya kalau dikecilin. Nah, jadi ini prosesnya. Untuk mendesainnya sebenarnya cukup mudah kalau misalnya shotgun ini, karena dia hanya menggunakan line lalu diukir sesuai bentuk-bentuknya. Tidak serumit yang boxing glove dan juga kucing tadi. Oke, cukup rumit. Tapi lebih mudah dibandingkan dengan desain yang tadi si kucing gitu. Oke, selanjutnya ada Hollow Keychain. Jadi semua desain-desain 3D print yang saya download itu adalah 3D print keychain. Jadi saya pakainya ini keychain karena saya tadinya mau print keychain dengan melihat desain. Jadi karena lebih mudah juga karena desain keychain itu simple. Tetapi beberapa ada yang rumit. Contohnya tadi yang seperti yang kucing tadi. Dan ini kayak cukup rumit ya karena ini rumit. Di memang karena ada tekstur di beberapa desain seperti yang ini dan ini tadi, jadi cukup susah. Ini slice plate itu lalu menunggu. Lalu ini proses dari dasar awal dibentuk satu persatu hingga membentuk tekstur. Ini sebenarnya cukup mudah. Ini rumit. Sebenarnya rumit banget untuk mendesain dari 3D ke sebenarnya seperti ini. Susah untuk mendesain ini. Yang menurut saya ini susah. Lalu selanjutnya ada Dragon. Ini yang susah nih menurut saya. Ini Dragon susah nih. Jadi ada Dragon. Bentar. Oke. Dragon ini menurut saya cukup susah gitu. Karena kemarin saya udah melihat desain Dragon, jadi dia tuh dari tulang rusuk hingga ke ekor dia bisa digerakkan. Bentar lagi. Kita lihat ini.
ini besar juga nih. Ini besar nih. Nah, jadi kalau strut kayak toke. Jadi ini kalau kita dibagi di bawah datar. Tapi ini susah, ini desainnya susah, ini terlalu menurut saya. Karena sebenarnya kalau di slice plate, dia karena yang rugi ini bisa dibuat dengan kayak total waktu. Nah ini cuma jadi karena ada sedikit tebal, dia juga cukup tebal dan besar. Jadi ini saat proses ini dia membuat kepalanya, rangkaiannya dan lain-lain. Ini cukup susah, tapi pada saat hasilnya sudah jadi estetik karena bagian tulang dari ekor sampai lehernya dia bisa digerak-gerakkan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada 5 ya, saya review 6 itu buat 6. Oke, ini yang ke-7. Jadi saya akan taruh. Jadi tadi saya juga tertarik dengan case korek api. Case korek api, jadi ini cukup bagus. Cara saya bagi. Nah ini lihat karena useful ya, sangat berguna. Bisa jadi dengan kunci yang dengan kunci yang diisi korek agar korek kita tidak hilang. Jadi ini menurut saya berguna. Sebenarnya simpel, cukup simpel, cuma mempunyai diameter ketebalan yang membuatnya cukup lama, 47 menit. Jadi ini menurut saya dari segi desain pada pembuatan 3D di aplikasikan ini cukup mudah dan tidak serumit yang tadi. Lanjut. Selanjutnya ada ini nih. Tadi saya juga ingin mencetak ini karena menurut saya ini cukup keren. Karena kita buka dulu ini. Oke, kita ini menurut saya keren. Nah, ini menurut saya useful. Menurut saya ini keren. Dari segi pembuatannya juga tidak terlalu sulit. Tidak sulit dan cukup memudahkan. Di sini ada space buat batang rokok dan juga korek api. Jadi kalau menurut saya
ini akan berguna karena bisa dibawa kemana-mana dan tidak menyampah karena membungkus ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan bungkus dan bisa dibawa kemana-mana juga tanpa takut lecek dan pasti sama kita sesuai banget. Jadi seperti ini dan untuk waktu yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk mencetak desain 3D ini berlayar-layar sekitar 2 jam. Ini memakan waktu cukup lama karena dari segi berat, size, dan juga periklanan time-lapse atau menit 17. Jadi kita total waktu sekitar 2 jam sudah selesai. Hampir 3 jam ya. Dan memang cukup susah sebenarnya dari segi pencetakan, tapi untuk membuat desain itu cukup mudah karena tidak mengganggu seperti tadi yang harus memikirkan bagaimana caranya si token itu harus bisa bergerak. Oke, terima kasih. Sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, sekian juga review juga bagaimana cara 3D print, membuat desain halaman dan juga casing experience. Sekian dari saya, desainer grafis dari 24. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pamit undur diri. Terima kasih.